Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima. Kisah Rasul pasalnya kelima ayat 27 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Rasul 5 ayat 27 sampai 32 demikian. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantungkan dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Bersaksi meski disakiti. Kalau kita kemarin mengikuti ibadah Paskah, maka kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus bangkit itu pertama-tama yang menyaksikan atau yang diberitakan kebangkitan itu perempuan. Yang hadir di sini perempuan semua kecuali saya, laki-laki. Masih ingat mungkin ya yang disampaikan saya bahwa perempuan itu lupa akan pesan Tuhan Yesus yang dulu disampaikan di Galilea. Antara Galilea, Yerusalem jauh tuh jaraknya. Yesus awalnya melayani Nazaret, Galilea di situ. Jadi jauh-jauh sebelum penangkapan Yesus, penyalibannya, kematiannya, dan kebangkitannya itu, Tuhan Yesus sudah ngomong duluan. Tapi nampaknya mereka lupa. Maka malaikat Tuhan mengingatkan kembali. Ingat apa yang dulu disampaikan oleh Tuhan Yesus sewaktu di Galilea. Jadi awalnya itu lalu para perempuan ini melihat kubur kosong dijelaskan seperti itu. Lalu mereka pergi ke 11 rasul. Kenapa 11? Udah jelas ya. Yang satunya Yudas sudah tidak ada yang mengkhianati Yesus. 11 orang ini berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Pasti banyak. Perempuan ini, para perempuan, menceritakan kepada mereka. Mereka anggap omong kosong. Cuma omon-omon doang. Perempuan-perempuan itu dikiranya orang mengigau. Tapi Petrus kembali ke kubur itu dan dia melihat betul Yesus, mayat Yesus tidak ada di situ. Yang ada adalah kain kapan doang. Dia berpikir dan di situ merenungkan,
pas semua peristiwa ini. Tapi kan di sini belum langsung percaya. Petrus tidak antusias, oh ya, kalau begitu benar apa yang dikatakan oleh para perempuan ini. Saya sekarang percaya, saya sekarang lagi bisa langsung menjadi saksi kebangkitan itu. Ternyata untuk menjadi seorang murid yang mampu bersaksi tentang kebangkitan itu memerlukan adanya proses. Jadi para murid itu juga lupa akan perkataan Tuhan Yesus sewaktu di Galilea itu. Mereka perlu terus diingatkan. Proses untuk Petrus sendiri ternyata panjang. Kalau kita lihat misalnya yang dicatat dalam Yohanes 21, Yesus yang sudah bangkit itu bertemu dengan Petrus. Ia bicara dan dia bertanya, Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini? 3 kali Petrus ditanya dan akhirnya ia sedih. Jawabannya sama, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, mencintai engkau. Jadi ada pemulihan. Ada berita kebangkitan, ada perjumpaan dengan Yesus. Di situ Yesus memulihkan. Dampaknya apa? Dampaknya tuh dahsyat. Petrus yang awalnya dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok itu berapa kali? Bukan ayamnya yang berkokok 3 kali, tetapi Petrusnya yang menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Berarti sebelum pagi hari. Masih gelap gulita, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Nah, dari orang yang seperti ini menjadi orang yang sangat optimis, yang sangat berani untuk menyatakan kebangkitan Yesus, ini ada prosesnya. Lalu setelah Petrus dimampukan untuk bersaksi, dia menyaksikan kebangkitan itu. Di kota Yerusalem, mereka berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Nah, ternyata ini membuat gusar nih para pemimpin agama. Orang-orang ulama-ulama Yahudi ini tambah resah, wah ini gawat nih kalau begini. Maka yang terjadi adalah mereka bayangkan ada penyesatan yang sangat masif, banyak sekali orang menjadi murtad dari keyahudian beralih mengikuti Yesus. Lalu mereka merasa perlu kalau begitu kita tumpas saja. Orang-orang yang mengajarkan dalam nama itu, maksudnya dalam nama Yesus itu, harus ditangkap. Nah, sebelumnya kan ayat 17 tuh mereka ditangkap. Ya. Rasul-rasul ditangkap, ya memang betul nantinya dilepaskan lagi. Tapi ini diintimidasi, ditanyain. Nah, maka ketika dilepaskan lagi, juga terjadi kesaksian terus. Seolah-olah mereka nggak ada jeraknya nih. Ya. Nggak ada kapoknya menyaksikan nama Yesus ini. Nah, disinilah cerita itu yang jadi perenungan kita ini. Mengapa mereka bisa hebat memberitakan kebangkitan Yesus itu? Menjadi saksi itu. Jawabannya sederhana ya. Dari situ Petrus itu mengatakan dalam ayat yang ke-32, kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus. Nah, disinilah sebetulnya peran Roh Kudus memampukan menguatkan para murid untuk mampu bersaksi. Karena kesaksian mereka sendiri, kekuatan mereka
untuk memberitakan Yesus yang bangkit itu tidak bakal mampu untuk menopang mereka menghadapi orang-orang yang sangat membenci mereka. Jadi mereka sadar ini ada kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus di dalam diri mereka untuk menyampaikan kesaksian itu. Maka mereka berani bersaksi walaupun mereka disakiti. Nah, disinilah tema kita. Mampu enggak kita menjadi saksi-saksi Tuhan? Saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Seharusnya mampu. Caranya seperti apa? Harus kita berkaca kepada para murid Tuhan. Betul para murid Tuhan itu tidak otomatis mereka punya iman Paskah, iman akan kebangkitan Yesus. Mereka takut kok pada awalnya. Tapi mereka menyadari bahwa Tuhan yang bangkit itu tidak tinggal diam. Tuhan itu menjumpai mereka. Nah, di sini kuncinya. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, mestinya mengalami apa yang namanya perjumpaan. Kita kemudian mengatakan, oh kalau begitu, sampai kapan kita mau berjumpa atau bisa berjumpa dengan Yesus secara wujudnya begitu? Saya kira nggak ada mungkin di antara kita satupun yang pernah melihat wujud Yesus datang. Perjumpaan itu tidak mesti harus melihat wujud Yesus secara fisik. Buktinya berita kebangkitan itu juga murid-murid perempuan tidak langsung bertemu dengan Yesus secara fisik, tetapi utusan Tuhan. Yaitu melalui 2 orang yang berpakaian putih berkilauan. Malaikat Tuhan. Jadi utusan Tuhan. Nah, utusan Tuhan bisa beragam. Kita mengalami perjumpaan bisa melalui pembacaan firman-Nya. Melalui pemberitaan firman Tuhan. Oh, kita merasakan Tuhan sedang menyapa saya. Tuhan sedang berbicara kepada saya. Tuhan sedang mengingatkan pesannya. Sama seperti dulu, malaikat mengingatkan pesan itu kepada para perempuan itu. Nah, perjumpaan itu apakah menghasilkan perenungan dalam diri kita? Oh iya ya, Tuhan itu begitu sayang, begitu mencintai saya. Tuhan itu menyatakan bahwa Dia bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit. Perjumpaan itu bisa terjadi di dalam perenungan doa kita, doa pagi kita, saat teduh kita. Yang penting kita memberi peluang terjadinya perjumpaan itu. Kalau kita tidak pernah rindu untuk membaca firman Tuhan, tidak pernah rindu untuk berdoa, tidak pernah rindu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau lidah bibir kita terbiasa hanya untuk gibah, hanya untuk ngomongin orang, tidak untuk memuji, memuliakan Tuhan, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan bisa juga melalui pujian. Itu hati kita merasakan kemuliaan Tuhan, keagungan. Mulut kita bernyanyi, mengagungkan Dia. Disitulah kita terhubung dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan itu. Dan hasil perjumpaan itulah yang akan menolong menguatkan kita percaya punya iman kebangkitan. Punya iman Paskah itu. Dari sini kita mulai bangkit nih. Sama seperti Petrus. Yang mula-mula ngomong-ngomong kosong, tapi mulai tuh hatinya tergelitik. Ah coba, aku buktikan. Aku pergi ke kuburnya. Gitu kan. Mula-mula kita digerakkan oleh itu. Tapi kemudian Roh Kudus turun. Ini kan bacaan sesudah peristiwa Pentakosta. Pentakosta dicatat dalam Kisah Rasul 2. Ini Kisah Rasul 5. Roh Kudus turun
yaitu menguatkan, memberikan penghiburan, memberikan pencerahan. Sehingga hati mereka berkobar-kobar untuk apa? Memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Disinilah, walaupun dihambat ya, walaupun dihalangi, walaupun disiksa, disakiti, dipanggil ke mahkamah agama, dipenjarakan, terus-menerus diintimidasi, tapi mereka tidak kunjung lelah. Mereka tetap menyaksikan Injil Tuhan. Kenapa? Itu tadi. Ada perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit, ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka, dan mereka kini menjalaninya. Hidup dengan sukacita memberitakan Injil Tuhan. Ini gini nih, jadi buat kita, kalau kita merasa, aduh capek melayani, ke gereja lagi, hari Lebo lagi, nanti hari Minggu lagi, mungkin kita bisa mengkoreksi dalam diri kita. Apakah kita betul-betul telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit? Lebih jauh lagi, apakah kita sadar kebangkitan itu juga atas penyelesaian Dia di kayu salib yang menebus dosa kita? Kalau kita menyadari itu, maka ada yang namanya bukan terbeban, tetapi punya kerinduan. Saya rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini bukan soal kewajiban. Ini bukan soal absensi nanti kalau di depan datang dicontreng. Bukan itu. Ini bukan soal tidak enak sama Pak Nanang, sama penatua. Kalau nggak datang nggak enak. Bukan itu. Tapi karena hati saya rindu kok. Hati saya sukacita. Meskipun disakiti, maka kita akan tetap jalan. Sama lah dengan orang yang jatuh cinta. Dihalang-halangi juga, nggak boleh juga, dipisahin juga tetap. Saya melihat ada burung merpati ya, merpati yang sudah dipasangkan. Apapun tuh resikonya tuh. Ketika, nah di sini di depan ada nih yang suka terbangin merpati. Jauh-jauh ditangkap terus dilepasin. Rintangan apapun dia akan datang. Bayangkan yang nggak masuk akal, ada hobi merpati dari Jakarta ini. Bawa merpatinya sampai di mana? Sampai di Bali. Diterbangkan di Bali dong. Datang juga, nyampe ke Jakarta. Dia akan terus mencari sang kekasihnya itu, pasangannya itu. Rintangan akan ditembusnya. Lautan akan diseberanginya. Ini bukan gombal loh. Merpati lebih tulus daripada orang yang suka gombal aja. Hanya ngomong doang gitu ya. Tetapi ada buktinya. Kadang merpati itu gimana nih kelelahan? Istirahatnya di mana? Di kapal laut. Dia nangkring sebentar, cari minum, lalu bisa untuk melanjutkan penerbangan lagi. Ya, bisa ditolong, dibantu, ini dulu ya. Nah, disitulah ada cinta. Penderitaan itu bukan sebagai sesuatu yang ditakuti. Ya. Ketika disakiti, ini tidak langsung kita balas menyakiti orang lain. Tetapi kita punya cinta yang lebih besar untuk membalut sakit itu. Nah, ini kita bisa mampu kenapa? Tadi selain kerinduan itu ada Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus bisa menolong kita kalau kita buka hati kita. Beri leluasa tempat dan bisikannya Dia untuk mengerjakan pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, disinilah bahwa bersaksi meskipun disakiti ada kiatnya. Bukan asal bersaksi saja. Bersaksi saja sih gampang ya, orang bagi-bagiin traktat, bagiin apa ngomong. Tetapi sesudah itu dikecewakan orang langsung tumbang, ini bukan iman kebangkitan. Tapi iman kejatuhan. Ya. Kita menggebu-gebu, mau bersaksi, mau melayani, tapi disentil sama orang, diingatkan, ditegur, mutung. Ini bukan kebangkitan. Tapi iman yang gampang jatuh.
Tuhan menginginkan kita punya iman yang berkualitas, punya iman yang baik, tidak gampang tumbang. Itulah iman Paskah, iman kebangkitan. Biarlah Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Kita saat teduh sejenak.